Piye kabare? Isih enak zamanku toh? Mungkin di antara kalian semua ada yang pernah dengar slogan itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, kira-kira berarti begini. Gimana kabarnya? Masih enak zamanku kan? Zamanku yang dimaksud di sini adalah Orde Baru, sebutan untuk pemerintahan Presiden Soeharto yang dimulai dari tahun 1965 sampai 1998. Jadi keadaan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, serta cita-cita reformasi yang dianggap tidak sesuai harapan, membuat orang-orang membandingkan kondisi Indonesia sekarang dan zaman Orde Baru. Kelebihan Orde Baru. Di zaman Orde Baru, situasi politiknya lebih stabil kalau dibandingin pemerintahan sebelumnya, yaitu Orde Lama atau era pemerintah Presiden Soekarno. Bayangin aja, saat Orde Lama udah terjadi pergantian kabinet sebanyak 9 kali. Emangnya kenapa kalau situasi politik lebih stabil? Itu artinya pemerintah bisa fokus mengurusin pertumbuhan ekonomi daripada sibuk dengan pergantian kabinet ataupun kebijakan. Nah, dengan begini, pertumbuhan ekonomi terjadi di era Orde Baru. Dengan masa jabatan yang panjang, yaitu selama 32 tahun, Presiden Soeharto bisa membuat kebijakan yang berkelanjut dengan target pertumbuhan ekonomi jangka panjang atau biasa disebut sebagai rencana pembangunan 5 tahun. Realitas selanjutnya, Orde Baru juga memiliki hubungan politik luar negeri yang lebih baik. Kalau di era sebelumnya yaitu Orde Lama, Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut juga PBB di tahun 1965. Bayangin aja, kalau kalian keluar dari grup WhatsApp keluarga aja bisa bikin dunia persilatan heboh. Sekarang bayangin, Indonesia keluar dari organisasi sebesar PBB. Nah, di era Orde Baru, Indonesia balik lagi jadi anggota PBB. Nggak cuma itu, Indonesia juga salah satu negara inisiator dari berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, selain kelebihan, maka ada juga nih kelemahan dari Orde Baru. Kelemahan Orde Baru. Di era Orde Baru, terdapat banyak pelanggaran hak asasi manusia HAM. Contohnya kayak serangkaian penembakan misterius Petrus, pembungkaman aktivis, peristiwa Tanjung Priok, dan lain sebagainya. Kalau di era itu, lo adalah aktivis kampus yang ikut turun ke jalan buat demo, dengan membawa spanduk bertuliskan, saking kacaunya negara ini, introvert jadi ikut turun ke jalan. Kayaknya bakal ngeri-ngeri sedep sih. Selain itu, pemerintahan di era ini terkenal dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Kalau punya posisi oke di pemerintahan pada era Orde Baru, ini semua urusan lancar jaya. Nah, tadi gue sempat bilang kan, kalau terjadi pertumbuhan ekonomi di era ini. Masalahnya pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa aja. Kalau sekarang banyak orang yang pengen mengadu nasib di Jakarta. Mungkin ini salah satu penyebabnya, ketidaksamaan pembangunan.